لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. باب الاعتكاف. تعريف الاعتكاف لغة لزوم الشيء ولو شرا، وقال بعضهم لا يكون إلا في خير، وشرعا مكث مخصوص لشخص مخصوص في مكان مخصوص بنية مخصوصة. فضله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله عز وجل جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين. وقال أيضا من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, menyambungi pengajian kita di dalam kitab fikih Taqriratus Sadidah sampai kita kepada babul i'tikaf. Bab membicarakan tentang i'tikaf. Secara bahasa i'tikaf itu memiliki arti, yaitu luzumus syai'i walau syarran. Itu secara bahasa i'tikaf yaitu menetapi sesuatu meskipun perkara itu jelek, meskipun sesuatu yang ia tetapi itu kada baik. Itu i'tikaf artinya, i'tikaf nang kada baik. Nah, itu asal bahasa, asal pengertian bahasanya adalah artinya menetapi sesuatu nang perkara walau syarran, sekalipun perkara itu kada baik. Namun sebagian ulama berpendapat wa qala ba'dhum la yakunu illa fi khairin. Ujar para ulama berpendapat bahwa i'tikaf itu menetapi sesuatu yang baik saja, kada mau kadang kada baik. Artinya sebagian ulama mengatakan yang ngaran i'tikaf itu menetapi sesuatu yang baik-baik saja. Adapun menurut syara' pengertian i'tikaf itu muqsun makhsusun li syakhsin makhsusin fi makanin makhsusin biniyatin makhsusah. Menurut syariat i'tikaf itu adalah diam tertentu yang dilakukan orang tertentu di tempat tertentu dengan niat yang tertentu pula. Wa fadluhu, adapun keistimewaan, kelebihan, keutamaan i'tikaf itu sebagaimana yang diriwayatkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya baginda Rasulullah SAW bersabda man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin. Siapa-siapa, ujar Nabi, yang berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya, maka hal itu lebih baik baginya daripada melakukan i'tikaf 10 tahun. Orang yang berjalan memenuhi keperluan saudaranya itu lebih baik pahalanya daripada i'tikaf 10 tahun.
Wa man i'takafa yauman, siapa-siapa yang beriktikaf satu hari, siapa-siapa yang beriktikaf satu hari, ibtigha'a wajhillahi azza wa jalla, semata-mata mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, ja'alallahu bainahu wa bainan nar thalatha khanadiq, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan 3 jurang yang menghalanginya daripada api neraka. Wa kullu khandaqin ab'adu mimma bainal khafiqain, satu jurang itu jaraknya antara ujung timur dan barat bumi. 3 kali itu. Keistimewaannya orang nang beriktikaf sehari itu karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan oleh Allah ta'ala daripada api neraka sejauh 3 jurang. Satu jurangnya antara masyrik dan maghrib, timur dan baratnya dunia ini. 3 kali itu dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beriktikaf sehari karena Allah. Pernahlah kita beriktikaf seharian, paling satu mat pahadangan pengajian gini sambil mengantuk juga ya Allah. Nah, sehari full sehari. Nah, jadi barang lagi apabila kan yang penting berniat dahulu. Kada bebulikan mulai subuh sampai maghrib. Pengumuman namanya kena di radio Al-Karamah sing mulikannya. Nah, dicari orang beriktikaf. Nah, berniat dalam hati kena mudah-mudahan ada waktu seharian full nah ada bebulikan beriktikaf di masjid aja. Daripada hebatnya pahala orang beriktikaf itu tadilah sehari dijauhkan oleh Allah Ta'ala 3 parit. Nah, jarak daripada paritnya itu antara masyrik dan maghrib. 3 kali itu dijauhkan daripada api neraka. Wa qala aidan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda pula, man i'takafa 'ashran fi Ramadan kana ka hajjatain wa umratain. Siapa-siapa yang melakukan i'tikaf 10 hari di akhir di bulan Ramadan. Ini para kalau sudah 10 akhir di bulan suci Ramadan, menghadang-hadang turunnya Lailatul Qadar inilah. Nah, beriktikaf kebiasaannya tuh hibak masjid. Nah, nang mana paham je lah. Nang mana paham biasanya i'tikaf di masjid menunggu Lailatul Qadar, apalagi malam-malam ganjil. Maka pahalanya orang yang beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan itu sama mendapatkan pahalanya 2 kali haji dan 2 kali berumrah. Apalagi berhaji berumrah ngalih wayah pandemi ini, itu aja dapat pahala haji dan umrah 2 kali, malah 2 kali haji 2 kali umrah beriktikaf di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kawa melaksanakan i'tikaf. Ahkamul i'tikafi arba'atun, adapun hukum beriktikaf itu ada 4. Ada wajibun idza nazarahu, kemudian yang kedua mandubun wa huwal aslu fihi wa fi Ramadhan wal ashr awakhir minhu akada. Yang ketiga makruhun wa huwa i'tikaful mar'ati bi izni zawjiha idza kanat min zawatil hay'ah ma'a amnil fitnah. Yang keempat hukumnya haram. Jadi ada 4 hukum i'tikaf. Yang pertama, hukum i'tikaf itu wajib apabila dinazarkan. Apabila kita bernazar beriktikaf maka hukumnya wajib. Contoh umpamanya nang mudah aja mendapat arisan
hendak beriktikaf seharian di masjid mulai subuh sampai maghrib kada bolehkan niatnya iktikaf. Itu wajib karena diniatkan, dinazarkan. Karena sesuatu yang sunat bila dinazarkan maka hukumnya wajib. Kemudian hukum yang kedua sunat. Nah ini adalah hukum asal daripada i'tikaf, itu sunat. Nah pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, kesunahan i'tikaf itu menjadi muakkad, lebih kuat lagi. Kesunahannya lebih kuat lagi hukumnya. Kemudian yang ketiga hukumnya makruh. Kayak apa orang i'tikaf nang makruh itu, yaitu i'tikafnya seorang wanita yang berpenampilan menarik dengan izin suami ketika aman daripada fitnah. Bini-bini yang berpenampilan menarik i'tikaf di masjid dengan izin suaminya. Nah, suaminya memberi izin atau lawan suaminya juga i'tikaf sama-sama di masjid. Nah, bini-bini tadi maka hukumnya makruh. Nah, biniannya tadi berpenampilan menarik. Nah, aman pulang daripada fitnah. Nah artinya kadada juga orang nang melirik, artinya orang puasa kadada anu juga, nah kadada fitnah juga, artinya aman daripada fitnah. Makruh tapi tetap aja itulah ngaran, cuma hukumnya aja makruh, tapi pahala tetap aja pahalanya. Kemudian hukumnya haram. Ada hukumnya i'tikaf itu haram, namun sah i'tikafnya. I'tikafnya sah, tapi hukumnya haram. Yaitu i'tikafnya seorang wanita tanpa izin suaminya. Kada ada beizin, kada bepadah i'tikaf seharian kemana ini ya. Kada tahu di anak buah, kada tahu di dapur segala macam. Nah ini hukumnya haram. I'tikafnya sah. Dengan tanpa izin suami atau dengan izin suami tapi dikhawatirkan menjadi fitnah. Izin ya aja jar abahnya tulak aja i'tikaf ke masjid diizini oleh suaminya, tetapi dikhawatirkan perempuan ini tadi menjadi fitnah. Nah penampilan menarik, baharum-harum, orangnya apa ngaran itu, menarik lah, bungas, awak bagus, sehingga menjadi fitnah bagi orang yang melihatnya. Nah, arti fitnah itu ya nang asalnya nang hendak satumat tuh itu timbul talawasi. Nah itu menjadi fitnah. Nah, apalagi pulang mata pasing pajahan melihati. Nah, bila apalagi pulang memasuki ke dalam bagian babiniannya, haram minta nomor WA. Nah habis sama ini sudah menjadi fitnah, haram hukumnya. Kemudian haram dan tidak sah. Mana haram, mana kada sah pulang, yaitu i'tikafnya orang nang junub. Junub mandi belum, pengen i'tikaf jadi masjid dijar. Nah, jadi i'tikafnya orang junub haram di masjid dan juga tidak sah. Begitu pula i'tikafnya orang nang haid, jadi haram dan kada sah. Jadi junub lawan haid kada boleh i'tikaf di masjid. Adapun rukunnya i'tikaf. Nah, rukun i'tikaf arba'atun, arkanul i'tikafi arba'atun, an-niyatu wal lubsu wa mu'takafun fihi wa mu'takifun. Nah, yang pertama niat.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Yang pertama, syaratnya atau rukunnya atau syarat daripada i'tikaf itu ada berapa tadi 4 tambah 6. Jadi syarat lawan rukunnya sekaligus. Pertama niat. Nah, berniatnya di dalam hati. Nah, sahjaku beriktikaf di masjid ini sunnat karena Allah Ta'ala. Sunnat pulang dilapaskan. Sunnat dilapaskan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Nah, di dalam hati sahjaku beriktikaf di masjid ini. Lamun paratan sembahyang pang kita. Nah, berniat. Nah, itu di dalam hati aja, jangan dilapaskan. Kalau dilapaskan kita paratan sembahyang malah pasakan niat i'tikaf itu batal. Nah, batal sembahyangnya. Yang kedua, syaratnya harus berada di masjid nang murni, maka tidak sah i'tikaf di musalla atau di pondok. Kalau dilanggar umpamanya berniat i'tikaf juga, nah kada sah hukumnya i'tikaf dilanggar atau di pondok. Kemudian yang ketiga, berdiam diri di masjid dalam jangka waktu tumakninah. Minimal orang beriktikaf di masjid itu tumakninah, sekadar tumakninah. Nah, tumakninah itu yaitu sekadar membaca tasbih sekali. Subhanallahi wa bihamdih. Itu tumakninah. Nah, sah sudah, dapat pahala sudah. I'tikaf minimal benar tuh. Berdiri kah, berduduk kah? Kalau pang ada sampat nanti berduduk di masjid, berdiri aja, nah berdirian satu mat sekadar membaca tasbih tadi, maka sudah dapat nilai itu nilai daripada i'tikaf. Pokoknya asal berniat, namun kada berniat kada dapat juga. Sing lawasan berdiri misalnya di masjid, nah maitihi ornamen segala macam ya, kalau hiasan segala macam bagusnya aja masjid nih, tapi kada berniat i'tikaf, kada dapat pahala i'tikaf. Nah, walaupun kita kada duduk, berdiri aja satu mat, tapi berniat i'tikaf, walaupun hanya sekedar tumakninah, sekedar membaca tasbih, maka kita akan mendapatkan pahala i'tikaf. Maka tidak sah kalau hanya lewat tanpa diam. Nah, kita lewat misalnya, nah mulai jalan situ keluar situ, nah, jadi kada sah walaupun nya berniat saja ketu i'tikaf aja, tapi nya lewat aja. Jadi yang sah itu berdiam, berdiam meskipun berdiri aja sekadar baca tasbih, nah baru dia dapat pahala i'tikaf. Nah, kalau ia bolak-balik di dalam masjid, kayak apa tuh hukum i'tikafnya? Nah, orang nang bolak-balik mondar-mandir di masjid, sah i'tikafnya, berniatnya. Nah, bolak-balik. Ada nang tadi nang kada sah tuh lewat aja, lalu aja. Nah, itu kada sah walaupun berniat. Nang sah itu adalah berdiam sebentar meskipun berdiri. Nah, orang nang bolak-balik ini pang kayak apa? Maka dihukumi i'tikafnya sah, karena hukum bolak-balik itu sama seperti diam. Bolak-balik, mutar di masjid ini dari ujung sini ke situ, balik lagi. Meskipun kada berenai, kada berdiam, berniat sambil berjalan tadi lah, nah sambil berjalan ke situ, nah mati kipas angin je umpamanya, situ mati pulang, tapi ini berniat aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala, dapat pahala i'tikaf. Nah, kemudian syaratnya yang keempat, suci daripada hadas besar seperti junub, kada boleh tadilah, haid, nifas apalagi. Yang kelima, orang nang beriktikaf tadi orangnya berakal. Jadi kada sah i'tikaf seseorang nang dilakukan orang nang kada berakal, umpamanya orang gila. Nah, itu kada sah. Jika saat i'tikaf ia mengalami gila meskipun hanya sebentar,
maka hukumnya i'tikafnya tadi batal. Begitu juga apa ngarannya murtad. Nah, jadi syarat yang seterusnya adalah Islam. Nah, orang muslim tidak sah i'tikaf yang dilakukan oleh orang kafir. Apalagi murtad, ya kalau nama sama aja ya. Murtad dihukumi sama kayak orang kafir meskipun sebentar. Nah, parahatan i'tikaf mamanya di masjid lalu inya murtad, keluar pada Islam atau melakukan perbuatan yang menyebabkan murtad, baik perkataan, perbuatan maupun i'tiqad di dalam hati yang mengeluarkan dia daripada iman dan Islamnya, maka hukum i'tikafnya batal. Kemudian di antara kesunahan-kesunahan saat kita beriktikaf, banyak di antaranya sunnat i'tikaf itu di masjid masjid jami'. Nah, bahkan ini ada yang mengatakan syarat i'tikaf itu di masjid jami', yaitu masjid nang disumbahyangi untuk sholat Jumat. Nah, nang disumbahyang Jumat di situ. Nah, kalau kada sumbahyang Jumat, nah itu khilaf. Nah, masjid juga cuma masjid ghairu jami'. Nah, maka itu dihukumi kayak musalla atau langgar. Maka ada yang mengatakan di situ sebagian besar adalah kada sah. Bahkan di situ tadi ada di sini disebutkan kada sah i'tikaf di pondok ataupun di langgar atau musalla. Jadi harus i'tikaf itu di masjid nang masjid itu disumbahyang Jumat. Kemudian sunat i'tikaf itu sehari penuh, seharian pol itu sunat, namun nyakawa dari subuh sampai maghrib itu sunat. Nah, itu yang paling utama adalah yang paling afdal 24 jam itu paling afdal, 24 jam full siang dan malam. Nah, full siang dan malam itu paling afdal. Apalagi jenalah 10 akhir ini, 10 akhir daripada bulan Ramadan. Yang ketiga sunat i'tikaf dalam keadaan puasa. Nah, bagiannya ya kita dalam keadaan puasa itu sunat. Kemudian memperbanyak doa pulang ketika kita beriktikaf, memperbanyak zikir dan memperbanyak ibadah yang lain. Kemudian sunat meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan dan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Nah, sunat kita beriktikaf tuh jangan berfacebookan dulu misalnya, jangan membuka medsos dulu ya, karena fokus ibadah ya, kecuali darurat, kecuali penting benar. Mati ya itu dulu. Nah, namun kada mati itu buka gini. Nah, itu termasuk hal-hal yang pengarangnya itu nang tidak ada faedahnya. Kalau ada faedahnya, misalnya membaca Quran, misalnya di situ di HP itu, nah itu kan, atau memutalaah ilmu misalnya ada di situ aplikasi kitab segala macam, buka HP, nah itu sesuatu nang faedah, itu kada apa-apa, malah dianjurkan. Kemudian sunat lagi banazar i'tikaf. Nah, bagus lagi ya kalau supaya apa kita banazar i'tikaf, supaya pasti tagawi, karena bila dinazarkan maka hukumnya wajib, dan apabila kita kerjakan sesuatu yang wajib maka pahalanya berlipat ganda, sama dengan 70 mengerjakan yang wajib. Kalau kita bernazar i'tikaf di bulan puasa, misalnya 10 hari yang terakhir kita nazarkan, misalnya sehari kita i'tikaf, maka sehari itu hukumnya wajib, dan itu sama dengan 70 kali kita mengerjakan i'tikaf pada bulan yang lain, pada hari-hari yang lain. Bagus, dan itu sunat hukumnya dinazarkan sehingga menjadi wajib. Nah, jadi kalau sudah dinazarkan dan wajib hukumnya, mau kada mau pasti tagawi. Ndak kada wani aja kalau pindah kada kawa. nah itu mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kawa mengerjakan kesunahan-kesunahan i'tikaf ini, walaupun misalnya kita kada kawa seharian misalnya, ya setiap kita ke masjid
menunggu-nunggu salat berjamaah, menunggu-nunggu isyraq dan sebagainya pengajian, kita beribadah di masjid sambil berniat i'tikaf, sehingga pahala dan keutamaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima segala amal ibadah kita, menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم في نشره وفي جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.